Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali lagi kedatangan seorang tamu. Ya, bukan hanya tamu, tapi juga sebenarnya seorang sahabat, teman, kolega, coworkers, rekan sekerja daripada Dr. Paul, Pastor Pauline, Pastor Debbie, dan juga pelayanan di dalam tempat ini. Karena beliau juga sering sebenarnya mengambil khotbah 10-15 tahun yang lalu ya. Jadi kalau saudara yang sudah ada di sini bisa mengenalnya beliau juga bersama-sama. Yaitu saya akan bacakan sedikit mengenai latar belakang beliau. Ya, sebagai biografi beliau, yaitu Profesor Matthew Tan adalah seorang pakar ketahanan dan keberlanjutan pangan. Dalam pengalaman lebih dari 30 tahun beliau di bidang aquacultur ya, organisme laut serta sistem pangan berkelanjutan, dan beliau juga terlibat dalam berbagai pekerjaan regional terkait ketahanan pangan di forum-forum ekonomi resmi serta menjadi penasehat di berbagai organisasi lembaga pemerintahan yang memperkuat ketahanan pangan, pengembangan aquacultur dan rantai pasok yang berkelanjutan. Dan sebagai seorang percaya, orang Kristen yang berkomitmen dan juga seorang leader dalam komunitasnya, Profesor Tan ini juga menghadirkan perpaduan antara wawasan profesional dan perspektif iman dalam membahas topik tadi pagi ya, mengenai ketahanan pangan dan akhir zaman. Itu adalah daripada latar belakang profesional beliau juga ya. Dan demikian pengenalan dari Profesor Matthew Tan. Kita mau nggak akan lama-lama lagi, kita mau sambut pada saat ini, berikan tepuk tangan dan apresiasi buat Profesor Matthew Tan pada saat ini kami undang untuk ada di mimbar. Good afternoon. Selamat siang. How are you? Bagaimana kabar saudara? Apa kabar? Baik. I know sikit-sikit also, huh? So, thank you for the invitation to be here today. Terima kasih untuk undangannya untuk saya bisa berada. The last time I was here was more than 10 years ago. Dan terakhir kali saya berada dalam tempat ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Now this afternoon I want to speak on something that is very real and personal to Dan me. pada hari ini saya akan membawakan sebuah firman yang sangat nyata dan juga begitu pribadi. And I call it the poison of unforgiveness. Dan saya memberi judulnya adalah racun ketidakpengampunan. Now there's an old saying, Ada pepatah lama mengatakan unforgiveness ketidakpengampunan is like drinking poison adalah seperti meminum racun and you expect the person to die. dan saudara mengharapkan orang itu mati. Sounds humorous, Ya, kelihatannya lucu, but it carry a very serious spiritual truth. tapi ini mengandung sebuah kebenaran rohani yang sangat serius. Many a times the person who have hurt us, Jadi banyak kali orang-orang yang telah menyakiti hati kita, they have moved on. mereka telah berlanjut maju dalam kehidupan mereka. They don't even remember what they said to us. Mereka juga bahkan nggak ingat apa yang mereka udah katakan atau lakukan terhadap kita. They don't even realize how deeply they have hurt us. Mereka juga mungkin sudah nggak menyadari lagi betapa terlukanya kita. But yet, years and years, 5 years, 10 years, Tapi tahun demi tahun, 5 tahun, 10 tahun, we are still replaying that incident in our mind over and over again. kita terus memutar-mutar insiden itu dalam pikiran kita berulang-ulang kali. We are still continuing with that anger, the suspicious, Dan kita terus memutar-mutar trauma itu ya, kemarahan itu, kecurigaan itu. and it can rob you of your sleep. Dan juga bisa buat saudara susah tidur. It can bring a heaviness to your heart. Dan juga membawa sebuah beban yang begitu berat dalam hati saudara. I'm sharing this because I've gone through it. Saya sharing hal ini karena saya telah melewatinya. Unforgiveness takes up a lot of space in Yeah. our heart. Ketidakpengampunan itu banyak mengambil ruang di dalam hati It kita. occupies your mind. Itu menguasai pikiranmu. It shapes the way you look at people. Dan itu juga membentuk bagaimana engkau memandang atau melihat orang-orang. It affects our worship, Ketidakpengampunan juga berdampak terhadap penyembahan kita. our prayer life, Berdampak terhadap kehidupan doa kita. our marriage, Terhadap pernikahan kita. our family, Kepada keluarga kita. our leadership, Kepada kepemimpinan kita. and even our health. Dan juga bahkan kesehatan kita. Now the question today is not whether you have been wounded before. Dan pertanyaannya hari ini adalah bukan apakah engkau telah pernah dilukai sebelumnya. All of us has been wounded. Karena kita semua dalam tempat ini pernah dilukai. The question today, Pertanyaannya hari ini adalah, and it's interesting that the Lord gave me this subject.
Dan sangat menarik Tuhan memberikan kepada saya tema ini. What is your wound doing and what is your wound releasing? Apa yang luka itu lakukan terhadap saudara dan apa yang luka itu lepaskan dari saudara. Let's go to the next slide. Now the Bible already warned us. Dan Alkitab sudah memperingatkan kita. In James chapter 5 verse 1 to 7. Di dalam kitab Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Maybe you want to read it? Yeah, 1 to 7. Ayat 1 sampai ayat 7 bahasa Indonesia kita akan lihat baca bersama-sama dari Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 bahasa Indonesia. Oke, 2, 3. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ayat 2. Kekayaanmu sudah busuk dan kekayaanmu telah dimakan hangat. 3. Sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. 5. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ayat 6. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Now James is not describing about a small misunderstanding. Dan Yakobus di sini tidak sedang menjelaskan kesalahpahaman kecil. He's describing the real injustice that take place in this world. Dan Yakobus ini sedang menjelaskan ketidakadilan yang nyata yang terjadi dalam dunia nyata ini. People in this world will try to cheat you. Karena orang-orang di dunia itu akan coba untuk mencurangi saudara. Perhaps some of you here you have been cheated. Dan mungkin beberapa dari saudara di sini juga telah dicurangi. You have been betrayed. Saudara telah dikhianati. Maybe you've been murdered by office politics. Dan juga mungkin dibunuh identitasmu dalam secara politik. You had jobs, business opportunity, Saudara, inheritance saudara punya warisan, pekerjaan, bisnis, dan juga kesempatan demi kesempatan. taken away from you. Tapi semua itu diambil dari saudara. The pain is real. Dan sakitnya itu nyata. Many years ago, I was helping a very, very rich man in Singapore. Beberapa tahun yang lalu saya menolong seseorang yang sangat kaya di Singapura. He needed me to help him to renew the contract for a business. Dia perlu saya untuk bisa memperbaharui kontrak bisnisnya. And he says, if it's a 6-month contract. 6 bulan, kontrak 6 bulan. If you finish the 6-month contract and you renew the business, Dan jika selesai kontraknya, maka you harus get a memperbaharui. bonus. Setelah selesai ada memperbaharui, maka ada bonusnya. I said, sure. Saya mengatakan iya. 1 month, 2 months, 3 months. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. By the 3rd month, Sampai di I bulan yang renew ketiga, the whole business for him. saya membaharui semua bisnisnya It untuk was a orang itu. multi-million-dollar revenue business. Itu adalah multi-miliar dolar bisnis yang ada. My contract was for 6 months. Kontrak saya hanya I 6 bulan. finished within 3 months. Saya menyelesaikan kontrak tersebut hanya dalam But waktu the 3 contract bulan. never says there's any termination. Dan di dalam kontrak tersebut tidak pernah dikatakan So what ada he did terminal. was, on the 3rd month after I renewed the contract, Jadi setelah dibaharui kontrak tersebut setelah 3 bulan, he cut my contract. dia memotong begitu aja kontrak saya. I said, okay, if he cuts my contract, I said, then please give me my bonus. Saya bilang, ya apa-apa kamu putus kontrak saya, tapi berikan saya bonusnya. And he turned around and says, Dia berbalik dan mengatakan, but you never finished 6 months. tapi kamu nggak pernah selesaikan dalam waktu 6 bulan. Rich man. Orang yang kaya, 3 years ago, 3 tahun yang lalu. as you know, I work in the area of science, aquaculture, technology. Supaya saudara ketahui, saya bekerja dalam bidang sains, I- aquaculture, dan teknologi. I sit in a number of companies in the advisory board. Ya, saya duduk di dalam beberapa posisi di dalam perusahaan-perusahaan. One of the company that I was sitting in, Salah satu perusahaan yang saya they were tempati in the midst of fundraising, di dalam ya pendanaan, penggalangan dana. and they met the investor. Mereka bertemu dengan para investor. So I wasn't a shareholder. Saya bukan pemegang I sahamnya, wasn't the director. saya bukan I direkturnya, was just an advisor. saya hanya sebagai seorang You penasehat. know. So they were discussing about investment, and this investor so happened is a fellow Christian brother that I know for many years. Dan investor ini selagi mereka berdiskusi, mereka adalah orang Kristen yang sudah saya kenal bertahun-tahun lalu lamanya. They put a deposit of $100,000, 100.000 dolar mereka melakukan deposit. but in the end they did not want to follow through the investment. Dan pada akhirnya mereka nggak mau melakukan investasi tersebut. So technically,
the 100,000 will be defaulted. Ya secara teknis $100.000 tersebut tidak akan ada. The company don't have to return to him. Dan perusahaan itu nggak harus mengembalikan kepada dia. And you know what they did to try to recover back the 100,000? Dan apa yang terjadi, saudara? They sued everybody in the company. They sue. Oh, mereka They brought them to menuntut court. setiap orang dalam perusahaan tersebut. Yeah, and there's a contract to it. It's Ada very, kontraknya. it's very clear that they don't have the right to take back the money. Kontraknya jelas, mereka nggak punya hak untuk And mengambil you know what? You uangnya. know what they did? Dan tahu apa yang mereka lakukan? Because I was a prominent scientist, Karena saya seorang ilmuwan, they dragged me in. mereka menarik saya masuk dalam kasus tersebut. And you know what they did? Dan apa yang mereka lakukan To adalah force the small little startup company to pay, you know what they did? untuk memaksa perusahaan itu untuk membayar. They wrote to all the university that I was in, to the president. Dia mereka And they say, oh, is this one of your professors? dan ya mereka Oh, lapor dan mengatakan apakah di there's a- setiap universitas There's a mengatakan lawsuit ini going profesor on, kamu, Is your university involved? apakah dia juga masih terlibat di dalamnya? University do not want to have this kind of negative. Ya ada. University do not want to have such negative Oh, news. karena universitas itu nggak pengen mendengar berita-berita yang negatif tentang profesor. Even though I was not a shareholder, Meskipun saya bukan I seorang pemegang didn't sahamnya, take a single cent. saya nggak ambil sedikit But sen they pun. knew if they drag me in this way, Mereka tahu kalau it mereka will bisa berhasil force menarik, the company to pay. ya mereka akan bisa memaksa perusahaan tersebut untuk My wife membayar. and I, we met up with the wife. Saya dan istri saya kemudian bertemu dengan orang itu. At a meeting, this brother who sued the company, Dan di dalam pertemuan ini orang ini yang kemudian menuntut perusahaan ini, he said, Matthew, we know you're not at fault. dia mengatakan, Matthew, kami tahu usahamu, But as a lawyer, tetapi sebagai seorang pengacara, it's a legal strategy for us to get our money back. ini adalah sebuah strategis legal kami untuk kami bisa mendapatkan kembali uang itu. And the lawyer who wrote the letter Dan pengacara yang menulis was a surat little itu boy that I used to carry when he was young. masih kecil waktu mereka masih muda. It was really, really painful for me. Dan itu begitu sangat menusuk dan menyakiti hati saya. The university decided to terminate my contract. Dan pada akhirnya universitas tersebut memutuskan untuk And because of memutuskan kontrak itu. Because of that, I lost so many Oleh emails karena and itu things. saya kehilangan banyak hal juga. Have you been cheated by anyone? Saudara over here? pernah nggak dicurangi atau dihianati oleh seseorang? Have your reputation been murdered by somebody? Apakah Like what happened to me? reputasi saudara juga pernah dibunuh oleh seseorang dan itu pernah terjadi kepada saya? Has someone ever taken over your job? Dan orang mungkin merebut atau mencuri pekerjaan saudara. Do you still feel the pain? Saudara masih merasakan nggak rasa sakit itu? Now, if your pain is real, Dan jika rasa sakit itu nyata, the next question becomes very important. dan pertanyaan yang berikutnya adalah yang sangat penting. Because you feel the pain when your heart is cut. Karena saudara merasakan sakitnya waktu hati saudara dilukai. And this is where I want to bring an illustration from nature. Dan ini yang saya bawa sebuah ilustrasi dari alam. Let's go to the next slide. Kita lihat slide berikutnya. Apa ini? Can someone tell me what is this? Bisa seseorang tebak ini apa? Come on. Apa ini? Hah? Virus? Wrong. Virus salah, Bacteria? Wrong. bakteri salah, Amoeba? amuba Wrong. salah juga. This is what I call a single cell diatom. It's an algae. Ini adalah You know algae? sel tunggal dari ganggang. Huh? The algae, when the sun comes up hot, it gives up oxygen. Ya, When waktu in the night time, it goes green. Ya. Now, as you know, I'm a scientist. I'm a research scientist. sebagai seorang ilmuwan, So I've been working with algae for a while. saya bekerja Do you know dengan what is the ganggang difference? Do you ini. know algae and human being? We are very similar. Dan sel ganggang dan sama manusia ini Why? mirip. Kenapa mirip? This single cell diatom algae Sel tunggal dalam has ganggang got ini two sets of chromosomes, punya 2 set kromosom, X and Y. X dan Y. Like human, we also have X and Y, Sama right? seperti manusia juga kita punya sel kromosom Okay. X dan Y. So the way it works is, you Cara have an egg. bekerjanya adalah An egg has X two sets saudara of chromosomes. punya 2 set So when they get kromosom fertilized by the sperm, dan waktu ya Okay. memiliki kesuburan dengan sperma tersebut. during the point of fertilization, you will have 3 sets of chromosomes. Jadi waktu masa fertilisasi kesuburan Okay. ada 3 set kromosom And when the egg get fertilized, dan waktu sel telur itu menjadi it subur develop what we call a polar body. membangun sebuah polar body ya. It will automatically eject out 1 chromosome. Dan kemudian menjadi So sebuah satu if kromosom. the chromosome that's left behind is XX, it is a boy.
Kalau X If it's kromosomnya YY, XX itu pria laki-laki It's bayinya. a girl. Kalau So- YY itu YY itu wanita bayinya. You can see science is so interesting because the way God created it Cara Tuhan is actually menciptakannya. all in the nature. Semuanya ada di dalam alam. So this is a single cell Ini adalah diagram. sebuah sel tunggal dari ganggang. God's creation. Yaitu ciptaan Allah. It looks small and harmless. Terlihat kecil, terlihat imut, tidak berbahaya. Now, this afternoon is not meant to be a biology lesson. Ya, ini bukan pelajaran biologi, saudara. It is an analogy. Ini sebuah analogi. Now, when this algae, Waktu ganggang ini if it gets cut, dipotong, just like your heart get cut, sama seperti hati saudara kena potong, in English it's called cell lysis. Say after me, cell lysis. sel That means if someone accidentally cut the algae. ya, secara nggak sengaja seseorang Now, memotong what algae tersebut. will happen? And this is interesting. Apa yang terjadi adalah sangat Okay, menarik. it is called osmotic lysis. What will happen when the algae get cut? Apa yang terjadi waktu ganggang tersebut kena potong, It will automatically release toxin otomatis akan mengeluarkan racun into the water, ke air. very naturally. Sangat alamiah. And then the water becomes unsafe. Dan airnya menjadi berbahaya. And the fish around it, if it do not swim away from it, it will start to die. Jadi kalau ikan-ikan nggak cepat-cepat lari will dari air tersebut, contaminate ikannya bisa mati dan the whole environment. mengkontaminasi It will seluruh contaminate the whole lingkungan. environment around it. Mengkontaminasi seluruh lingkungan sekitarnya. So as an aquaculturist, when we check our water, Jadi waktu kita memeriksa we have to airnya, ensure that there's no large population, of single cell blue grain algae. ya jadi kita harus memastikan bahwa air tersebut tidak ada satupun sel ganggang di situ. It must be separated from the fish. Harus dipisahkan dari ikan-ikan. Because in the daytime when the sun is out, Karena waktu matahari mulai muncul, it produces oxygen. itu menghasilkan oksigen. Nighttime, Waktu malam hari, okay, it absorbs. dan itu menyerap setiap oksigen. Very similar with human. Sangat mirip dengan manusia. Next slide. Slide yang berikutnya. Now, similarly, Ya, dalam hal yang sama, when the serupa. human heart is cut Jadi waktu hati manusia itu by dilukai betrayal, oleh pengkhianatan, rejection, oleh penolakan, false accusation, dan oleh tuduhan yang salah. what that begins to leak out of us Ya, apa yang mulai keluar daripada hati is itu, also a toxin. yang keluar pun juga bisa berupa racun. And the toxin is called bitterness. Dan racun itu dinamakan kepahitan. A wound may be small, Luka itu terlihat kecil. a careless words, Mungkin kata-kata yang a sembrono yang di church member says something painful, anggota gereja yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan. leader who misunderstood you. Ya, mungkin pemimpin yang salah paham terhadap saudara. It looks small, Kelihatannya sederhana, but if you don't deal with it, tetapi jika saudara tidak benar-benar menanganinya, it begins to release poison to its surrounding and you Itu do not mulai even know it. mengeluarkan racun kepada sekeliling bahkan tanpa engkau sendiri sadari. All truth is parallel. Semua kebenaran When itu God adalah made us paralel. human, we are multi-cell creature. Kita adalah manusia dan kita Two sets diciptakan of oleh Tuhan. chromosome. 2 set And kromosom. when God created Waktu Tuhan single cell menciptakan algae, satu it's also single, two sets of satu chromosome. tunggal kromosom dari So, algea. as a scientist, as I begin to learn more about this part, Lagi saya belajar and the Lord bagian began to ini show me how dan it Tuhan relates back. memperlihatkan kepada saya bagaimana itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Next slide. Slide yang berikutnya. Now, unforgiveness can release the poison of bitterness in your life. Jadi ketidakpengampunan itu bisa melepaskan racun kepahitan di dalam hidup saudara. Those of you who are here this afternoon, Dan bagi saudara yang ada di sini pada sore I hari believe ini, God wants us to start examining our life. saya percaya bahwa Tuhan ingin kita mulai memeriksa Are hati there kita. any traces of poison, of bitterness that is in your life today? Apakah ada jejak-jejak racun kepahitan itu di dalam hati saudara pada sore hari ini? Next slide. Slide yang berikut. Hebrew 12. Ibrani 12. It says that see that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak Now, orang. notice the language. Perhatikan bahasa yang It digunakan. says do not let the bitterness root to grow. Itu dikatakan jangan biarkan tumbuh akar yang pahit. Like the toxin in the water from the algae. Sama seperti racun yang terkontaminasi di air oleh karena ganggang. The moment the cell wall of the algae is cut, the Waktu toxin sel algeanya itu it kemudian just get dipotong, released around
the water. There's no control. Dia nggak ada kendali, semua akan langsung mengeluarkan racun begitu aja dari sel daripada algea tersebut. Now this poison as a result of unforgiveness. Dan racun ini sebagai hasil daripada ketidakpengampunan. It can come forth in anger, Bisa berupa kemarahan, sarcasm, sebuah Revenge. sindiran, sebuah dendam, constant suspicion, dan juga kecurigaan yang terus-menerus, and eventually a hardened heart. dan juga hati yang dikeraskan. Now many people do not become bitter overnight. Dan banyak orang nggak langsung menjadi pahit dalam It semalam, always starts with a small wound. tapi dimulai dari luka yang kecil-kecil. Next slide. Slide berikutnya. So when we are squeezed by pain, Jadi waktu kita dihimpit oleh rasa sakit tersebut, the heart will begin to review what it's been carrying. dan hati tersebut akan mulai menyingkapkan apa sih yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Your wound from the past Jadi luka-luka daripada masa lalu saudara, can affect your relationship in the future. dan bisa berdampak ke dalam hubungan saudara di masa depan. Why? Kenapa? You begin to see people from your wound. Karena saudara mulai melihat orang-orang sekitar saudara melalui perspektif rasa luka saudara. When someone came to see you and said, brother, I want to help you. Waktu orang datang kepada saudara dan mengatakan, saya ingin menolongmu. You step back immediately. That was what the person said to me when he betrayed me the last time. Dan saudara langsung mundur menjauh karena saudara trauma. Karena itu juga perkataan yang sama yang orang itu yang menyakiti saya. Katanya You mau are menolong saya. reacting to what that is happening now, Saudara bersikap apa yang terjadi pada saat ini. but actually you're reacting to things that happened years ago. Tetapi sesungguhnya itu dikendalikan oleh apa yang terjadi di masa lalu saudara. Now the deeper question this afternoon, Jadi pertanyaannya yang dalam adalah pada it sore is hari not ini who adalah has hurt you. bukan siapa yang menyakiti saudara, It is what is flowing out of you. tetapi apa yang mengalir keluar dari dalam saudara. Have you ever dealt with people like this? Saudara pernah ketemu dengan orang-orang seperti ini? No matter what you do, Apapun yang and saudara after a while, lakukan, oh, you just come out so, it's not them. nah, ya apapun yang saudara lakukan kayaknya ada kepahitan tersebut. Tapi sesungguhnya itulah bukan diri mereka sesungguhnya. What is flowing out of you this afternoon? Dan apa yang mengalir keluar daripada hati saudara pada Is sore it hari ini? mercy Apakah belas kasih or poison? atau racun? Is it wisdom Apakah hikmat yang mengalir keluar or suspicion? atau kecurigaan? Is it grace Apakah kasih karunia Allah or revenge? atau dendam? Next slide. Now, relationship pain is one of the deepest pain in life. Ya, jadi luka dalam sebuah hubungan adalah sebuah luka yang paling sakit juga di dalam kehidupan. Because it often comes from the people who are closest to us. Karena itu datang terjadi dari orang-orang yang cukup dekat dengan kita. A stranger can insult you. Orang asing itu bisa ya menghina saudara nggak apa-apa. I will forget it by tomorrow. Ya besok juga saya udah lupa. But when your parent rejects you, Tapi waktu orang tuamu menolakmu, when your spouse says something hurtful to you, waktu pasangan saudara mengatakan sesuatu yang menyakiti hatimu, when your best friend betrayed you, waktu sahabat saudara sendiri terdekat saudara itu mengkhianati saudara, or when a Christian brother disappoint you, waktu seorang Kristen lainnya mengecewakan saudara, the pain can go really, really deep. dan sakit itu bisa masuk begitu dalamnya. One day I received a call in the church Satu hari saya terima telepon di gereja to pray for an old lady who is dying in the untuk house. berdoa bagi seorang wanita tua yang sudah sekarat di rumahnya. So together with another pastor, we Bersama went to the dengan house. pendeta lainnya saya pergi ke sana. When we reached the house, Waktu kita sampai ke rumah, just outside the house, waktu di luar rumah, at the gate, di gerbang pintu, there was some commotion. ada kerumunan itu, ada perbincangan-perbincangan di situ. So I asked, Saya I tanya, asked the fellow, what happened? apa yang terjadi? He says, Dia that mengatakan, is the other brother. ada He kakak doesn't yang want to lebih go tua. into the house. Dia nggak mau masuk ke dalam rumah. If the other brother is there, Karena this brother doesn't want to go in. Ada kakaknya juga I yang said- lain nggak mau I masuk said- juga ke rumah. And it's like, I said, what happened? Saya They've kata, been apa fighting yang and terjadi? they're Apa mereka bitter bertengkar? for Ada many kepahitan. years. This one is there, he doesn't Untuk go in. bertahun-tahun namanya. This one is Mereka there, di situ tapi doesn't nggak mau go in. masuk. And you Ada- know because of what? Saudara tahu karena apa terjadi? Because of a fixed deposit of $30,000. Karena ada deposit uang sebesar 30.000 US dollar. Now Karena the masalah point uang. is, Nah, poinnya adalah, the original issue started with money, jadi isu utamanya diawali dari uang. but the long-term poison Tapi racun jangka panjang, was relationship bitterness. yaitu adalah kepahitan di dalam hubungan. Was the 30,000 the real loss? Apakah 30.000 US dollar itu benar-benar sebuah kehilangan yang berarti? Or was the greater loss, the break in the relationship and the family unity? Tapi apakah kehilangan, kehancuran yang lebih mendalam adalah rusaknya sebuah hubungan dalam sebuah keluarga?
You need to ask yourself today. Saudara harus tanya pada dirimu sendiri hari ini. Because this poison can spread from you to your children and to your next generation. Karena racun ini bisa meracuni saudara dan kemudian turun ke atas anak saudara dan generasi yang selanjutnya. The father is outside, the grandchildren will not go in. Bapaknya di luar tapi anaknya juga di. The father is outside, the grandchildren will not go into because they're spreading, the bitterness has now spread to the grandchildren. Oh ya, karena kembali lagi dari bapaknya turun ke anaknya kepada cucunya juga semua. Next slide. When you are poisoned, Waktu saudara terracuni it will show up sooner or later. atau diracuni, itu akan terlihat cepat atau lambat. It will leak into the way you speak to people. Karena itu akan bocor keluar melalui percakapan saudara. Even people who are not part of the original wound. Bahkan orang-orang yang nggak ada hubungannya dengan luka-luka saudara di awalnya. Unforgiveness does not only affect the people carrying it. Karena ketidakpengampunan bukan hanya berdampak kepada orang yang membawanya, It affects your marriage, tetapi juga berdampak dalam pernikahan your saudara. children, Berdampak terhadap anak-anak saudara, your family, kepada keluarga saudara, friendship, kepada persahabatan, the church, pada gereja, the leadership. kepada kepemimpinan saudara. It can even affect your next generation. Dan juga bisa berdampak kepada generasi yang selanjutnya. A person who is wounded by a leader from his previous church, Dari orang yang bisa dilukai oleh karena para pemimpin di gereja yang he sebelumnya, will always be suspicious of every leader. ya biasanya akan selalu curiga kepada setiap pemimpin bahkan di tempat yang baru You sekalipun. notice that some Christian, they Perhati- 2-3 years, they keep Ya, moving ada orang because- Kristen 2-3 tahun ke gereja lalu pindah lagi, 2-3 tahun ke gereja pindah lagi. because the bitterness continue to flow and they do not realize. Karena kepahitannya terus mengalir dalam kehidupan mereka dan mereka nggak menyadari keadaan mereka. And that's how a poison spread. Dan begitulah caranya racun itu menyebar. Look at the next slide. Kita lihat slide yang berikutnya. When the single cell algae begins to leak poison, Dan waktu tadi Okay. sel alga itu mulai the mengeluarkan first racun. thing that will happen to the water is Yang the terjadi dissolve- dalam air tersebut adalah this is science, this is nature. ini ilmiah, When ini they begin alam. to leak out the poison, when Waktu the cell begin to racunnya die, keluar dan selnya the mati. first thing that as a Hal scientist we pertama notice is yang ilmuwan perhatikan adalah the dissolved oxygen in the water becomes zero. yaitu kandungan oksigen di dalam air tersebut menjadi 0. Then the fish start to suffocate Dan juga ikan-ikan itu mulai sesak nafas and it starts to die. dan kemudian segera sekarat dan mati. If you have poison leaking out of your body, Waktu saudara punya racun yang keluar daripada hati saudara, in the same analogy, di dalam analogi yang sama, you can be spreading death to the people. saudara around bisa you. menyebarkan kematian kepada orang-orang di sekeliling saudara. There's another form of single cell algae called Alexandra caronia. Ada satu lagi single cell, yaitu sel When they- tunggal daripada alga. When they die, Waktu they- mereka their mati, toxin is red in color. waktu mereka mati racunnya itu berwarna merah. Everything within this whole area, 5 kilometers, everything will die. Semua apapun yang makhluk hidup yang ada dalam sekitaran area ini sampai 5 km semuanya pasti This is- akan mati. This is called a red tide. Ini dinamakan juga air And merah ya, red tide, all air pasang merah. all the shellfish in that area Semua kerang-kerang will tersebut have absorbed the red toxin. akan menyerap racun merah tersebut You cannot eat it. dan nggak bisa dimakan itu If kerang. you eat it, Kalau dimakan it can cause you paralysis. dan bisa menyebabkan kelumpuhan. Now the point here is simple. Dan poinnya di sini adalah sederhana. Toxin, when it's been released, Dan racun itu ketika dilepaskan it not only affects the person, tidak hanya berdampak kepada orangnya, it affects the water. tapi juga berdampak kepada air lingkungan surrounding. sekelilingnya, And the whole ecosystem. jadi lingkungan sekelilingnya, ekosistem sekelilingnya. Next slide. Now the frightening thing about bitterness, Dan hal yang menggerikan daripada kepahitan ini adalah it often gives us the illusion of protection. ya seakan-akan seolah-olah kita rasa aman dalam ke hati kita. We will say, I will never be hurt again. Dan kita mengatakan, oh saya tidak akan pernah disakiti lagi. So we build wall. Lalu kita mulai membangun tembok-tembok. We keep people at a distance. Kita nggak mau berdekatan dengan orang-orang, kita menjaga jarak. We become cold. Kita menjadi dingin. And we say, we are being wise. Dan kita mengatakan seakan-akan kita ini bijaksana. Some people says, building a wall is actually wisdom. Dan beberapa orang mengatakan bangun tembok dalam hubungan itu adalah hikmat sebetulnya. Unfortunately, Sayangnya, I want to tell you this afternoon, saya kasih tahu saudara sore hari ini, unforgiveness does not protect us.
Dan ketidakpengampunan itu tidak melindungi kita. It keeps you in prison. Tapi itu membuat saudara tetap ada dalam penjara. It keeps yesterday pain Itu membuat luka masa lalu in today's heart. masuk ke dalam hari ini. Next slide. Now this comes to the turning point of my sermon today. Dan inilah masuk kepada khotbah saya hari ini. Jesus is not asking us to forgive from a distance. Yesus tidak memerintahkan kepada kita untuk mengampuni dari kejauhan. Forgive lah, tak apa, forgive lah. Ampunilah, nggak apa-apa, ampunilah. Jesus is not a savior that does not understand pain. Yeah. He understood pain. Jadi Yesus ini bukan penyelamat yang tidak mengerti atau tidak mengenal rasa sakit. Dia memahami apa itu rasa sakit. Isaiah 53 verse 3 says, Jesus was despised, rejected by mankind, a man of suffering. He was familiar with pain. Yesaya 53 ayat 3 mengatakan ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Next slide. On the cross, Di kayu salib, Jesus went through physical pain. Yesus mengalami rasa sakit secara fisik. He was whipped. Dia dicambuk, He was nailed. dia dipaku. Then in Luke 22, Dan di dalam Lukas pasal 22, Peter denied him. Petrus itu menyangkalnya. Can you imagine one of your closest disciples? I Bisa do not bayangkan know you. para murid yang paling dekat dengan dia mengatakan aku tidak I kenal pray kamu. as I'm speaking, Saya berdoa selagi God saya will begin berdoa, to bring to remembrance Tuhan mulai some of the membawa pain that satu you have gone through. memori-memori kepada saudara, mungkin luka-luka yang saudara lagi lewati. Jesus went through the pain of betrayal. Karena Yesus pun juga melewati rasa sakit pengkhianatan. Judas Iscariot betrayed him for 30 pieces of silver. Yaitu Yudas Iskariot juga mengkhianati dia hanya untuk berapa peser uang perak. Betrayal is painful because it comes from someone who is part of your life, who is part of your family. Karena pengkhianatan itu menjadi begitu sakitnya dalamnya karena Next slide. orang dekat saudara yang melakukannya. Now here is the miracle of the cross. Dan inilah mujizat dari salib. Jesus was cut, Yesus itu dilukai, but he did not release bitterness. tetapi Yesus tidak melepaskan kepahitan. Humanity released cruelty on Jesus. Bagaimana manusia itu begitu kejamnya terhadap Yesus pada saat itu. The soldier released violence. Dan prajurit itu bertindak kejam terhadap Yesus. Jesus released forgiveness. Dan Yesus melepaskan pengampunan. The crowd released mockery at him. Dan kerumunan itu mencemooh Yesus pada saat itu. Jesus released grace. Dan Yesus melepaskan kasih karunia. The religious leaders released condemnation. Ya, pemimpin-pemimpin agama itu melepaskan penuduhan. And Jesus released redemption. Dan Yesus itu melepaskan penebusan. Luke 23:34. Lukas 23 ayat 34. Jesus said, Father, forgive them for they know not what they do. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Now that is the heart of the gospel. Dan itu adalah hati dari Injil. Jesus absorbed the poison of sin Yesus menyerap and racun released dosa dan melepaskan the power of forgiveness. kuasa pengampunan. Which is why we can forgive today. Oleh sebab itu kita bisa mengampuni hari ini. Come on, you didn't hear me. I said we can forgive Saudara today. dengar yang kita bisa mengampuni hari ini. Not because we are strong. Bukan karena kita begitu kuatnya. Not because the wound is small. Bukan karena lukanya kecil. We can forgive today because Christ first forgive us. Kita bisa mengampuni hari ini karena Kristus telah mengampuni kita terlebih dahulu. Amen? Amin. Healing is not proven because we cannot remember. Healing, kesembuhan itu tidak dibuktikan karena kita nggak bisa mengingat. Healing is proven Tapi kesembuhan itu dibuktikan when the memory no longer controls you. waktu ingatan-ingatan luka itu tidak bisa lagi mengendalikan saudara. When I went through the 3 years Waktu saya of melewati lawsuit, masa 3 tahun itu it's got dituntut, nothing to do with me. padahal nggak ada hubungannya dengan saya. There were nights when at 2 o'clock I'll get up. Ada waktu jam 2 pagi God, saya speak bangun, to that brother. How can he do saya that? doa He Tuhan know- bicara sama orang itu gimana tuh bisa lakukan. By the time I finished, it was like, 6 o'clock in the morning. Udah selesai pas lihat doa udah jam 6. Then I have to go to work again. Lalu saya harus berangkat pergi kerja lagi. The memory, the hurt, the pain Memorinya, was just playing rasa sakitnya over itu and over terus bermain-main and terus over di dalam. Healing is not proven because we don't remember. Ya, kesembuhan itu tidak dibuktikan karena kita udah nggak ingat lagi. Healing is proven when the memory no longer controls you. Ya, kesembuhan itu dibuktikan waktu memori tersebut, ingatan tersebut tidak lagi bisa mengendalikan saudara. Next slide.
Isaiah 53 verse 5 says that he was wounded for our transgression. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. And by his stripes, we are healed. Amin. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amen? Amin. Jesus not only command us to forgive, but he show us that, first he shows us that forgiveness is possible. Yesus tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk mengampuni, tapi pertama-tama Yesus memperlihatkan kepada kita bagaimana Then- pengampunan itu dilepaskan. Then he meet us at the wound. Dan kemudian Yesus itu bertemu dengan kita dalam luka-luka kita. And he remove the toxin that we cannot remove. Dia bisa menyingkirkan Awesome. setiap racun yang kita tidak bisa singkirkan. I'm going to come to an end soon. Saya mau segera Next selesai. slide. Now there are two ways pain can work in our life. Ada dua cara bagaimana rasa sakit itu bisa bekerja dalam kehidupan kita. Today, if you don't want to release your pain to God Hari ini kalau saudara nggak mau melepaskan rasa sakit saudara and kepada Tuhan release the bitterness, dan nggak mau melepaskan kepahitan tersebut, you can end up like the fish. saudara bisa berakhir seperti ikan yang mati It will lead to a kind of toxic linked death. dan juga ya terikat kepada sebuah racun yang begitu mematikan. May not be a physical death, Mungkin bukan kematian secara fisik, dead joy, tetapi sukacita yang mati, dead faith, tetapi iman yang mati, dead compassion, dan juga belas kasih yang mati, dead tenderness. dan juga kelemah lembutan yang sudah mati, Alive on the outside, dan kehidupan yang ada di luar, but trapped in the limbo of anger, tetapi juga terjebak di dalam sebuah penjara kemarahan, resentment, dalam dendam, and heaviness. dan juga begitu beban berat. Some pain is beyond painkiller. Karena beberapa rasa sakit itu melampaui obat daripada painkiller ya. The second way to deal with it, Dan cara yang kedua bagaimana apa yang luka itu bisa lakukan. you can surrender your pain to God. Saudara bisa melepaskan afternoon. rasa sakit saudara kepada Tuhan pada sore hari ini. John 12:24 says, Yohanes 12 ayat 24 mengatakan, unless a grain falls to the ground and die, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. amin. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. So there are two kinds of dying. Jadi ada dua cara untuk mati. One that dies, release poison. Dan waktu yang pertama mati itu dengan melepaskan racun-racun tersebut. Or one that dies, Tetapi juga ada juga cara mati and you release life. dan juga mati dalam arti untuk melepaskan kehidupan. Unforgiveness is the first kind. Jadi ketidakpengampunan adalah cara matinya yang pertama, mengeluarkan racun. The cross is the second kind. Salib Kristus adalah cara mati yang kedua. This afternoon, are you in a situation today because of an earlier painful incident? Apakah saudara pada sore hari ini ada sebuah pertanyaan karena ada luka-luka dari insiden masa lalu yang terjadi dalam kehidupan saudara? Maybe it was a mistake that you made, Tetapi bisa saja itu sebuah kesalahan yang saudara buat. and you blame yourself. Dan saudara menyalahkan dirimu sendiri. And for the last 10 years, it's been playing over and over and over Dan again selama in your 10 mind. tahun terakhir terus berputar-putar dalam penuduhan itu dalam kehidupan saudara. Next slide. Slide yang berikutnya. How do we release pain? Bagaimana kita bisa melepaskan rasa sakit itu? This afternoon, you can first of all acknowledge your wound. Sore hari ini yang pertama-tama saudara bisa mengakui luka-luka saudara. Tell God that God has been painful. Ungkapkan kepada Tuhan, Tuhan begitu sakit saya. It was painful for me when I lost my contract. Itu sakit bagi saya waktu saya kehilangan kontrak My saya. contract was terminated. Dan I had kontrak saya dibatalkan. nothing to do with me. Nggak ada hubungannya dengan saya. I lost business. Saya kehilangan bisnis, usaha. Jesus did not pretend when he was in Gethsemane. Yesus itu nggak berpura-pura waktu dia ada di Taman Jesus Getsemani. told the Father God, Dia my mengatakan kepada Allah soul Bapa, is overwhelmed with sorrow. jiwaku begitu penuh dengan sedih hati. You cannot surrender if you're going to keep pretending. Saudara nggak bisa menyerah atau berserah kalau saudara tetap berpura-pura di tempat Tell saudara. the Lord, Katakan kepada Tuhan, this rejection has hurt me, Lord. penolakan itu begitu menyakiti It saya has Tuhan. damaged me. Itu begitu berdampak kepada saya. Number two, Hal yang kedua, articulate your pain to God. ya ungkapkanlah rasa sakit saudara kepada Tuhan. Sometimes the pain come out in tears. Dan kadang-kala rasa sakit itu datang dengan air mata. Sometimes it comes out in worship. Kadang-kala bisa aja itu timbul dalam penyembahan kita. Sometimes it's just kneeling silently before the altar and talk to your God. Dan kadang-kala momen-momen itu juga bisa ada pada saat saudara berdiam diri dan berbicara secara pribadi bersama dengan Tuhan. Don't allow the devil to trick you by rehearsing that incident over and over Jangan again. izinkan iblis itu menipu daya saudara dengan memutar-mutar kembali insiden itu berulang kali. Today, Hari ini, you can rehearse that incident
one more time here Saudara bisa melepaskan setiap insiden itu sekali lagi pada sore hari ini to your Father God, kepada Allah Bapa di surga. and then you can be free once and for all. Dan saudara bisa dibebaskan sekali untuk selama-lamanya. Number 3, Yang ketiga, you release the right to take revenge. dan saudara melepaskan hak itu untuk membalas dendam. This is the hardest part. Ini adalah bagian yang tersukar. We want the person to feel what he did to us. Kita mau orang tersebut merasakan apa yang dia lakukan terhadap saya. Last but not least, Yang terakhir, you ask Jesus, saudara minta sama Yesus, Lord, Tuhan, will you remove that toxin of bitterness in my life? dan singkirkanlah setiap racun kepahitan di dalam Will hidup you saya. remove the poison that I have unwittingly spread to my family, Maukah engkau menyingkirkan setiap racun kepahitan itu yang sudah saya sebarkan kepada anggota to my keluarga saya, to my children, kepada anak-anak saya, to my church? kepada gereja saya. Cleanse, Lord, what that has been infected. Dan Tuhan basuhlah, bersihkanlah apa yang sudah terinfeksi. I want to invite all of us to stand at this moment. Can I Saya invite undang the saudara musician untuk to bangkit come? berdiri pada sore hari ini. I want to just share this and then we're going to go to time of worship. The altar is open. Panggilan altar ini terbuka bagi saudara. Those who need to leave for the next service, Bagi please saudara feel yang free. segera pergi untuk to mau do pergi so. ibadah berikutnya, silakan, tidak apa-apa. In the first 20 years of my life Di as a dalam ministry, 20 tahun pertama saya dalam pelayanan, I serve in the music ministry. saya melayani di musik ministry. I travel with my pastors everywhere he Saya goes. berpergian dengan pendeta saya kemanapun dia pergi, saya ikut. And I've seen every time when there's a prayer for healing, Dan waktu saya melihat mujizat, doa untuk kesembuhan, people will come to pray. orang-orang datang untuk People didoakan, get healed. orang-orang disembuhkan. But there was one lady Tetapi ada satu wanita for 10 years. untuk 10 tahun. Every time there's a call for healing, she will come. Dia setiap ada panggilan untuk kesembuhan, dia selalu datang maju ke depan. She never get her Tapi healing. dia nggak pernah mendapatkan kesembuhan yang sejati. Sitting there as a musician, Saya duduk di sana sebagai seorang musisi. I asked God, why Saya so tanya many kepada people get Tuhan. healed? But 10 years, this lady 10 never get tahun healed. Tuhan, wanita ini berdoa. I minta spoke to didoakan my terus. pastor. Saya doa. My pastor is like, Saya say, we bicara don't know, kepada pendeta saya. we prayed for her, we prayed. Udah lay hand. doain, udah lakukan apapun buat dia. One day the lady came out for prayer again. Satu hari wanita itu datang lagi untuk minta doakan untuk And this time kesembuhan. the pastors is Dan not hari just ini praying for pendetanya her. mengatakan, ya udah doain Pastor aja buat say, dia. "God, Pendetanya mengatakan, Can you give me a word of knowledge? berikan saya firman pengetahuan Tuhan. And at the moment, Dan pada momen itu, the pastor said something to her. dan pendeta itu mengatakan sesuatu kepada wanita itu. He says, sister, Dia mengatakan, is there someone that you cannot forgive in your apakah ada life? seseorang yang belum engkau ampuni dalam kehidupanmu? She said, no, I can forgive everyone. Dia mengatakan tidak, saya bisa mengampuni semua orang. Then the pastor was like, Dan pendetanya "Okay." mengatakan, Then pastor prayed. And Dan then the berdoa revelation lagi. came. You know, the Lord is telling me, dan I tahukah think bahwa you Tuhan need kasih tahu saya, you need to forgive engkau your harus father. mengampuni orang tuamu, ayahmu. The moment he said you need to forgive your father, she Waktu- fell on the ground. Dia jatuh ke tanah, She langsung rebah started ke tanah. crying. Dia menangis. She started wailing, I can forgive anyone but not my Dia father. mengatakan, saya nggak bisa mengampuni siapapun kecuali ayah saya. Hurt me so badly when I was young. Dia begitu sangat menyakiti saya waktu saya masih muda. And it went on and on. Dan terus dan menerus. And finally the lady says, Lord, Dan terakhirnya wanita I'm itu willing to mengatakan, forgive my father. aku akan mengampuni ayah saya. And you know something? Dan saudara tahu sesuatu. At the moment, Pada momen itu, her healing came immediately. kesembuhannya itu datang terjadi, saudara. As a scientist, I cannot Sebagai- validate that. Saya nggak bisa memvalidasi hal But tersebut I sebagai can seorang. tell you, Tapi saya bisa kasih tahu I've sama seen saudara. so many serving as a church musician. Saya sebagai seorang musisi, saya begitu banyak melihat Every, altar call every juga. time when they forgive, Sewaktu mereka mengampuni. that illnesses is somehow linked to it. Dan sickness, sakit penyakit itu juga terkait dengan hal tersebut. Maybe the next time when I can discover how the algae get healed, I can tell you. But as of now, I Tapi can sekarang, only tell you. saya bisa I've kasih tahu seen saudara. so many Saya sudah begitu linked with banyak healing. kesembuhan and forgiveness. berkaitan dengan pengampunan. We're going to sing one song. Kita akan menyanyikan We're sebuah going to open lagu. the altar and I want to pray for you. Ya. Amen. Setelah altar ini dibuka, saya akan berdoa bagi saudara. Hallelujah. Come on, let's sing. Let's worship God. Mari kita menyembah Tuhan, nyanyikan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Sing it again. Give thanks. Nyanyikan lagi dari awal. Give thanks with a grateful
Come on, this is your time. Bisa. This is Inilah your waktu moment. saudara. You need to declare it. Saudara perlu menyatakannya. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. Come on, let's sing it. And now, let the weak say, and now. Mari yang lemah berkata. Come on, let's come to the altar. Datang kepada altar Tuhan pada sore hari ini. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Can I invite all those who are in the front? Let's just get onto our knees. Mari saya undang baik saudara untuk berlutut yang di depan pada saat ini. Kita bersujud di hadapan Tuhan. This afternoon is between you and God. Sore hari ini bicara mengenai saudara di hadapan Allah. Tell God your pain. Katakan kepada Tuhan apapun rasa sakit yang saudara punya. Tell God what happened. Dan katakan kepada Tuhan apa yang terjadi. Tell God how painful it was for Dan you. katakan, ungkapkan kepada Tuhan bahkan betapa Tell God. sakitnya yang kau lalui. Tell God how it hurt you so Dan badly. ungkapkanlah kepada Tuhan bagaimana engkau begitu tersakiti. How it broke relationship. Dan bagaimana itu bisa menghancurkan hubungan. Tell God, come on, express out. Dan mari ekspresikan kepada Tuhanmu. Oh, marabashiku yatakaya taparada baba. Kiri ada baba shakara da baba. Karada baba shikiri ada barada baba. Shikiri ada bahata karada baba. Kiri ada baba shakara da baba. Kiri ada baba. Oh, you my sister. Pain that tell God, Lord, you're so painful. Lord, you were there on the day, you know what happened. I
kasih Tuhan buat kesembuhan yang Kau berikan kepada umat-Mu di sini. Kami percaya, kami terima dengan iman Tuhan. Kami menerima kesembuhan Tuhan. Kami dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena terlebih Engkau telah mengampuni kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hati kami ada damai sejahtera, ada sukacita yang melebihi akal budi dan pikiran kami. Telah melampaui dan ada di sini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lord, I pray for all the people that are present here today. Dan Tuhan, saya berdoa buat setiap orang yang hadir di ruangan ini pada Especially sore hari those ini. that came out to the altar. Terutama juga bagi mereka yang maju ke depan dalam panggilan altar tadi Tuhan. We thank you today that Lord, you have taken their pain, Lord. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini Engkau sudah menyingkirkan, mengangkat You keluar start- setiap rasa sakit mereka. You start cleansing them of the toxin, Lord. Engkau menjernihkan mereka dari racun-racun itu Tuhan. The memory may be still there. Ingatan-ingatan itu mungkin masih ada di sana. But I declare this afternoon, Tapi saya nyatakan sore hari ini, you will no longer be controlled by the memory. Engkau tidak akan lagi dikendalikan oleh masa lalu. You will be able to bless the people around you. Engkau ada kemudian untuk memberkati orang-orang sekelilingmu. You'll be able to release good spirit to the people Dan around kau you. siap untuk melepaskan roh yang baik kepada orang-orang di sekeliling saudara. Declare today, Nyatakan hari ini, I am healed. dan saya disembuhkan. Amen. Amin. I am healed. Saya disembuhkan. No more pain. Tidak ada lagi rasa sakit. The memory do not control me anymore. Ingatan tersebut tidak bisa lagi mengendalikan saya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. May the presence of God Biarlah hadirat Yesus and the fellowship of the Holy Spirit dan persekutuan dengan Roh Kudus be with you this week. menyertaimu sepanjang minggu ini. As you begin a new chapter and a new beginning in your life. Saking kau memasuki musim yang baru, bab yang baru, awal yang baru dalam kehidupanmu. Some of you here, Beberapa dari saudara di ruangan ini, you're going to experience newfound freedom like you never had before. saudara akan mengalami kebebasan yang belum pernah saudara rasakan sebelumnya. Because there's no more toxin coming out Karena from you. tidak ada lagi racun keluar daripada hidupmu. Be blessed. Diberkatilah. In Jesus' mighty name we Di pray. dalam nama Yesus yang penuh kuasa kami berdoa. Amen. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa salam juga dengan hamba Tuhan yang membagikan firman pada sore hari ini. Shalom saudara sekalian, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat transfer ke rekening gereja yang tertera di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening yang khusus untuk mendukung pelayanan misi. Melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Dan saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Bagi para lansia, kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu setiap bulan di minggu keempat pada hari Senin pukul 6 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas WOW, Women of Word, komunitas pemberdayaan kaum wanita untuk terus diperlengkapi dan diurapi menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Komunitas WOW akan ditayangkan setiap hari Rabu pada pukul 7 malam melalui YouTube. Dan saat ini diperuntukkan bagi semua kaum wanita yang berusia 18 tahun ke atas. Komunitas WOW juga mengadakan doa bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami www.sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.